Oke, buat teman-teman yang di rumah yang lagi dapat SLC, udah dapat SLC, pokoknya di Korea itu SLC jangan jadi patokan. Kenapa saya bilang seperti ini? Tonton terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rudin dari channel Terbaik Korea, channel Ewo. Nah, di video kali ini saya ingin men-sharing kepada teman-teman semua yang di rumah yang mungkin masih belum tahu ya perihal SLC ini. Saya pribadi, sewaktu saya mendapatkan SLC itu pertama kali itu waktu di rumah ya, saya berpikiran bahwa apa yang ada di SLC, buat teman-teman yang belum tahu apa itu SLC itu standar lebaur kontrak ya, atau surat kontrak kerja. Dalam bahasa Koreanya gelo geakso, izin kerja kita, surat kerja kita itu seperti itu namanya SLC. Nah, di dalam SLC itu biasanya tertulis berbagai macam keterangan-keterangan perihal gaji. Gaji ini ada dua sistem di Korea, ada sigep itu sigep, gaji per jam. Lalu ada wolgep, gaji per bulan. Nah, untuk kekurangan dari sigep itu biasanya gajinya lebih kecil karena dibayarnya per jam. Jadi dibayarnya sesuai dengan jam yang kita kerjakan. Biasanya lebih kecil dari wolgep. Karena dalam satu bulan itu kan ada yang 30 hari, ada yang cuma 31, ada yang cuma 29. Nah, kalau sigep itu berpengaruh, tapi kalau wolgep yang nggak berpengaruh, segitu-gitu juga gajinya. Tapi kalau sigep keuntungannya itu biasanya yang kerja sigep itu jam kerjanya lebih banyak, lemburannya lebih banyak dibanding yang wolgep biasanya ya, walaupun enggak juga. Terus selain terkait gaji ada juga perihal masa training ya, masa trainingnya ada atau tidak. Kalau masa training itu biasanya 3 bulan pertama itu gajinya tidak mendapatkan yang benar, maksudnya yang enggak sesuai kontrak, gajinya lebih kecil daripada yang di nodongbu begitu. Itu biasanya ada keterangannya, ada masa training atau tidak. Lalu yang penting lagi berikutnya itu adalah tempat tinggal atau asrama. Di dalam SLC itu biasanya terdapat keterangan penyediaan asrama atau tempat tinggal. Dan juga jenis tempat tinggalnya, apakah di dalam pabrik atau di luar pabrik, apakah di perumahan atau di aparte atau dan sebagainya. Itu ada di situ semua. Nah, dulu itu saya berpikir bahwa apa yang ada di SLC itu benar semua, gitu kan, sesuai dengan di kenyataan yang akan kita lakukan atau akan kita kerjakan di Koreanya seperti itu sama. Karena saya kan nggak tahu ya, karena saya juga belum berpengalaman. Tapi setelah saya rasakan ternyata SLC itu nggak bisa jadi patokan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di lapangannya, ini saya bilang di lapangan. Di lapangannya itu banyak yang tidak sesuai dengan SLC. Di SLC itu, Mas, di SLC saya kerjanya gajiannya itu wolgep, Mas. Tetapi ternyata dibayarnya sigep. Banyak yang kayak gitu. Atau, Mas, di SLC saya itu asramanya nggak di kontainer, tapi kok ini di kontainer. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang bilang, Mas, saya itu di SLC-nya makannya itu 3 kali, tapi saya cuma makan sehari. Itu juga banyak. Makanya SLC itu jangan jadi patokan teman-teman ketika kerja di Korea. Wah, SLC seperti ini, maka harus seperti ini, maka pasti akan seperti di SLC juga. Enggak juga, karena banyak yang pada faktanya enggak sesuai dengan SLC. Kenapa saya menyampaikan hal ini ya? Ya sekali lagi, sebagai yang mungkin saya memasuki tahun kelima dan juga banyak bertemu dengan teman-teman baru yang baru datang dari Indonesia yang mungkin masih kaget ya dengan Korea ini, merasa punya kewajiban lah buat saya secara pribadi menyampaikan ini kepada teman-teman di rumah di Indonesia ya, agar tahu dan agar lebih siap lagi dalam bekerja di Korea Selatan. Jangan cuma taunya yang enak-enak aja, begitu sih. Jadi ibaratnya saya itu pengen teman-teman itu tahu sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya mengenai apa yang terjadi di Korea Selatan. Lalu pertanyaan yang sering masuk juga, apakah jika perusahaannya itu tidak sama dengan di SLC itu bisa mengajukan pindah pabrik kan? Saya juga sering mendapatkan pertanyaan seperti itu. Jawabannya adalah ya bisa-bisa nggak bisa sih kalau masalah itu. Kadang karena pindah pabrik itu ya
agak susah gampang sih kalau pindah pabrik sih. Kadang walaupun SLT-nya nggak sama, kadang juga nggak bisa mengajukan pindah juga banyak. Tapi walaupun SLT-nya sama dengan di pabriknya, tapi pengen mengajukan pindah diizinkan juga banyak. Pokoknya ya masing-masing itu kasusnya berbeda-beda lah. Intinya teman-teman di rumah yang sudah mendapatkan SLC atau yang belum, nah, jangan menjadikan SLC itu sebagai patokan lah, intinya begitu. Berdoa saja mendapatkan pabrik yang sesuai dengan kemampuan teman-teman, karena kadang kita itu sebagai seorang manusia lah ya, sebagai seorang manusia kadang kita pengennya, saya juga sama waktu di rumah itu pengennya cari pabrik yang nggak lemburnya banyak, kerjanya banyak, biar gajinya gede. Ternyata kan kemampuan saya sendiri pas nyampe di sini, wah saya ternyata sanggupnya sehari itu kerja sampai sekian jam lah begitu. Lebih dari itu ternyata badan saya nggak kuat gitu. Ternyata ya begitulah manusia lah. Harus mencoba sendiri baru tahu rasanya gimana begitu. Dulu waktu saya di sini saya pengen pindah pabrik, cari kerjaan yang ya ganjugan. Karena ya ganjugan itu gajinya mana banyak. Ternyata setelah dicoba ya ganjugan, ternyata saya nggak cocok badan saya. Saya nggak bisa ngelola waktu tidur saya. Nggak cocok. Makanya sering ngantuk, sering kelelahan. Ternyata yang cocok di saya itu kerja yang juganman. Jadi ya begitulah manusia. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Sekali lagi, jangan menjadikan SLC itu sebagai patokan. Sampai ketemu di video Dharma Yoga berikutnya. Assalamualaikum.